Gugurnya Mahasenapati Bhisma. Ketika fajar hari ke-8 menyingsing, Bhisma mengatur bala tentara Kaurawa dalam formasi Kumavyuha atau kura-kura. Di pihak Pandawa, Yudhishthira memerintahkan Duryodhana agar menyusun pasukannya dalam formasi Trisula atau tombak bermata tiga. Mata pertama dipimpin Bimasena, mata ketiga dipimpin Satyaki, dan mata yang tengah dipimpin Dharmaputra. Hari itu Arjuna sedih karena kehilangan Irawan, putranya dari istrinya yang berasal dari negeri naga. Pemuda gagah yang tampan itu datang setelah mendengar berita tentang pertempuran ayahnya di medan Kurukshetra. Negeri naga memang terkenal dengan kesatria-kesatria perangnya. Karena itu, Duryodhana mengirimkan raksasa Alambasa untuk menghadapi kesatria dari negeri naga itu. Irawan tewas setelah bertempur sengit melawan Alambasa. Mendengar berita bahwa anaknya gugur, hati Arjuna hancur. Dengan sedih ia berkata kepada Krishna, benarlah kata Widura, kedua pihak akan terjerumus ke dalam kedukaan yang tak terpikirkan. Untuk apa kita saling membunuh hanya demi memperoleh warisan? Setelah saling membunuh, kebahagiaan seperti apa yang bisa kita rasakan? Wahai Krishna, sekarang aku mengerti mengapa Yudhishthira hanya meminta bagian 5 desa saja dari Duryodhana. Dharmaputra juga mengatakan bahwa sebaiknya kita tidak berperang. Duryodhana yang menjadi biang keladi semua ini karena dia menolak memberikan 5 desa. Hanya gara-gara permintaan sepele saja kita semua terjerumus ke dalam dosa. Sekarang aku bertempur hanya karena malu disebut pengecut. Jika kulihat mayat para prajurit dan kesatria bergelimpangan di medan perang ini, hatiku diliputi rasa duka dan penyesalan. Alangkah jahatnya kita semua terus saja menimbun dosa dengan saling membunuh. Melihat Irawan terbunuh, Gatotkaca tak bisa menahan kemarahannya. Ia berteriak lantang, lalu maju menggempur dan mengobrak-abrik formasi bala tentara Kaurawa hingga kacau balau. Duryodhana segera mendekat dan menerjang Gatotkaca. Raja Wanga dan pasukan gajahnya menggabungkan diri dengan Duryodhana. Pertempuran berlangsung seru. Duryodhana banyak sekali membunuh prajurit Gatotkaca. Sebaliknya, Gatotkaca banyak pula menghancurkan pasukan gajah-gajah Wanga. Akhirnya, Gatotkaca melepaskan anak panah sakti ke arah kereta Duryodhana. Tepat saat itu, gajah yang dinaiki Raja Wanga lewat di samping kereta Duryodhana. Akhirnya, gajah itulah yang terkena panah. Gajah yang perkasa itu langsung rubuh ke tanah, menguap keras, lalu mati. Bhisma cepat, cepat Bhisma cemas melihat Duryodhana yang hanya bisa bertahan, tidak mampu membalas serangan. Ia segera mengirimkan bala tentara yang dipimpin Drona. Sementara itu Gatotkaca tetap menyerang dengan garang. Bala bantuan terus mengalir bagi Kaurawa. Sebab itu, Yudhishthira juga mengirimkan bala bantuan yang dipimpin Bimasena untuk menolong Gatotkaca. Pertempuran semakin seru. Tidak kurang dari 16 saudara Duryodhana dapat diremukkan Bimasena dalam pertempuran di hari ke-8. Pada hari ke-9, pagi-pagi sekali sebelum pertempuran dimulai, Duryodhana pergi menemui Bhisma. Dengan dada pahit, ia menyatakan ketidakpuasannya akan jalannya pertempuran dari hari ke hari. Kata-katanya tajam menusuk hati, bagai lembing menghujam ke dalam dada. Tetapi Bhisma adalah kesatria tua yang berjiwa besar. Ia menjawab dengan tenang meskipun nada bicaranya terdengar sedih. Wahai putra mahkota, aku ibarat minyak untuk lentera sembahyang. Kuserahkan hidupku seluruhnya untukmu. Tetapi kenapa engkau selalu menyakiti hatiku? Padahal aku telah berusaha dengan segala dayaku. Bicaramu seperti orang yang tak punya pengertian yang baik, tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kata orang, jika seseorang akan menemui ajalnya, pohon-pohon pun tampak bagaikan emas. Engkau selalu melihat segala sesuatu tidak seperti hakikat sebenarnya. Penglihatanmu telah diliputi kabut dan mendung sangat tebal. Ketahuilah, mereka semua sesungguhnya memberikan segala-galanya
semata-mata sebagai jalan bagiku untuk memenuhi kewajibanku. Tidak mungkin aku membunuh Sri Kandi, sebab aku telah bersumpah tidak akan mengangkat tanganku untuk melawan perempuan. Demikian pula, tanganku tidak akan sanggup meletakkan pedang di leher Pandawa, sebab hati dan jiwaku tidak akan mengizinkan. Selain dua hal itu, tugas-tugasku kulakukan dengan sebaik-baiknya, walaupun harus membunuh sekian banyaknya kesatria yang berani menantangku sebagai musuhmu. Ingatlah, tak sesuatu pun akan kau peroleh jika kau ingkari hati nuranimu. Bertempurlah sebagai layaknya kesatria, maka kehormatan akan selalu ada padamu. Selesai berkata demikian, Bhisma memberikan beberapa perintah kepada para pemimpin pasukan untuk menghadapi pertempuran hari itu. Berkat kata-kata kesatria tua itu, semangat Duryodhana timbul kembali. Dengan tegas ia memberi perintah kepada Dusasana untuk mengerahkan seluruh kekuatan yang ada untuk menghadapi pertempuran hari itu. Sekarang aku yakin Bhisma ternyata bertempur di pihak kita dengan sepenuh hati, tetapi ia tidak bisa menghadapi Sekandi karena sumpahnya. Karena itu, usahakan jangan ia sampai berhadapan dengan Sri Kandi. Ingat, seekor anjing akan mampu membunuh singa yang tidak mau melawan. Demikianlah, begitu fajar menyingsing di hari ke-9, pertempuran segera dimulai. Abhimanyu berhadapan dengan raksasa alam basa. Ia tidak mau kalah dari ayahnya Arjuna. Karena itu, dikerahkannya segenap kemahirannya dan dibuatnya alam basa lari tunggang langgang. Pada waktu yang sama, berlangsung pertarungan antara Aswatthama melawan Satyaki dan Drona melawan Arjuna. Di tempat lain kecuali Arjuna, semua Pandawa menyerbu Bhisma. Duryodhana menyuruh Dusasana membantu kesatria tua itu, walaupun yang dibantu telah bertempur dengan sangat garang. Pandawa terpukul mundur beberapa kali. Akhirnya, di beberapa medan pertempuran pasukan Pandawa berantakan, bahkan ada yang melarikan diri ke dalam hutan. Krishna yang melihat keadaan seperti itu segera menghentikan keretanya dan berkata kepada Arjuna, Partha, engkau dan saudara-saudaramu telah 13 tahun menyabarkan diri dan menunggu-nunggu saat seperti ini. Jangan ragu atau bimbang, tewaskan Bhisma. Ingatlah tugasmu sebagai kesatria. Sebelum aku berpendapat, lebih baik hidup dalam pengasingan di hutan daripada harus membunuh Bhisma, Maha Guru yang kucintai dan kuhormati. Tetapi sekarang mendengar kata-katamu, aku merasa mantap. Sebagai kesatria, aku memang harus bertempur. Sekarang, lecutlah kudamu, jawab Arjuna dengan kepala tertunduk dan hati berat. Dengan sedih, ia meneruskan pertempuran itu. Ketika bala tentara Pandawa melihat kereta Arjuna dipacu ke arah Bhisma, semangat mereka berkobar lagi. Begitu berhadapan dengan Arjuna, Bhisma melepaskan anak panah bertubi-tubi ke arah Arjuna. Anak panah itu melesat menyusul bagai semburan api dari kepundan gunung meletus. Dengan cekatan, Krishna mengemudikan kereta hingga semburan anak panah Bhisma dapat dihindari. Arjuna membalas dengan melesatkan anak panah saktinya. Semua tepat mengenai sasaran. Beberapa kali Bhisma terpaksa mengganti busurnya yang patah diterjang anak panah Arjuna. Engkau tidak bertempur dengan sepenuh hati, Partha, kata Krishna sambil tiba-tiba turun dari kereta lalu berlari ke kereta Bhisma. Melihat Krishna berlari mendekatinya, Bhisma berteriak, Hai kesatria bermata kembang teratai, berbahagialah hatiku, bisa mati di tanganmu, mendekatlah kemari. Bagaikan induk kucing menyergap anaknya, Arjuna menarik Krishna ke keretanya untuk diselamatkan. Dipeluknya Krishna erat-erat sambil berkata, apakah engkau hendak membatalkan sumpahmu? Engkau telah berjanji tak akan menggunakan senjata dalam pertempuran ini. Engkau hanya bertugas menjadi sais keretaku. Ingat, menggunakan senjata adalah tugasku, dan itu akan kulakukan sekarang juga tanpa menunda-nunda lagi. Akan kuakhiri hidup Bhisma dengan panahku ini. Pegang kembali tali kendali ini, dan cambuklah kuda-kuda itu, agar kereta berlari kencang. Hari itu,
Pandawa menderita banyak kekalahan, tetapi semangat bala tentara Pandawa tetap tinggi karena kemudian mereka melihat Arjuna bertarung sengit melawan Bhisma. Tak lama kemudian, pertempuran hari ke-9 berakhir. Matahari telah masuk ke peraduannya. Tibalah hari ke-10. Arjuna menyerang Bhisma bersama Sri Kandi. Partha mulai melepaskan panah ke arah Bhisma, tetapi panah Sri Kandilah yang pertama menembus dada kesatria tua itu. Dengan dada tertembus panah, Bhisma menoleh memandang Sri Kandi. Sesaat lamanya mata Bhisma berbinar-binar bagai permata yang terkena cahaya gemilang. Itulah tanda bahwa ia sedang marah. Tetapi Maha Guru Sakti dan berjiwa luhur itu menahan hatinya, sebab ia ingat akan sumpahnya tidak akan membalas Sri Kandi yang terlahir sebagai perempuan. Menepati sumpah adalah perbuatan kesatria, bisik hatinya. Sri Kandi terus menyerang Bhisma dengan panahnya. Tak disadarinya bahwa kesatria tua itu sama sekali tidak membalas serangannya. Sesuai sumpahnya, kini Bhisma justru merasa tenang. Ia tahu saat kematiannya telah tiba. Di pihak lain, Partha juga mendapat kekuatan hati untuk membidikkan anak panahnya pada bagian-bagian tubuh Bhisma yang lemah. Mula-mula, satu persatu senjata Bhisma dihancurkannya. Kemudian, sekujur tubuh Bhisma dihujani panah dari gandiwanya. Tetapi, Bhisma malah tersenyum dan berkata kepada Dusasana yang ada di dekatnya, "Semua panah yang menembus badanku ini berasal dari Partha, bukan dari Sri Kandi. Panahnya mulai terasa membakar tubuhku bagaikan anak-anak kepiting yang merayap-rayap dan menjepit-jepit melukaiku. Meskipun sekujur badannya luka-luka berlumuran darah, namun kesatria tua itu tetap melaksanakan tugasnya dengan tegar. Dilemparkannya bola-bola besi ke arah Arjuna yang disambut lesatan panah Partha. Beradunya senjata-senjata Bhisma dengan panah-panah Arjuna menimbulkan percikan api di udara. Kedua jenis senjata itu meledak dan jatuh hancur berkeping-keping. Partha terus menghujani Bhisma dengan anak panahnya sampai sekujur tubuh kesatria tua itu bagaikan bermandi darah. Bhisma hendak turun dari keretanya dan menyerang Arjuna dengan pedang dan tameng di tangan. Tiba-tiba tamengnya terbelah dua dan ditembus panah Partha yang ujungnya setajam kapak. Tak sejari pun kulit tubuhnya yang tak ditembus anak panah Arjuna. Kesatria termasuk itu roboh, bagaikan pohon beringin tumbang terkena angin topan. Bhisma jatuh terguling dari keretanya, tetapi karena tubuhnya penuh ditancapi panah-panah Arjuna, ia tidak menyentuh tanah. Ketika kesatria tua itu jatuh, pertempuran di seluruh medan berhenti. Para dewata di kayangan terharu menyaksikan gugurnya Bhisma. Semua menundukkan kepala, mengatupkan kedua telapak tangan, memberi penghormatan terakhir kepada kesatria besar yang luar biasa itu. Demikianlah putra Dewi Gangga itu gugur. Sang ibu turun ke bumi, membawa cahaya untuk melingkari jasad kesatria tua itu. Bhisma gugur setelah melakukan tugasnya, membayar hutang keadilan dan kebenaran kepada Duryodhana dan Kaurawa. Para raja, putra mahkota, perwira, senapati, dan prajurit kedua pihak semua turun dari kereta, gajah atau kuda mereka, lalu bergegas mendekati Bhisma yang terbaring bagaikan gundukan raksasa yang disangga tiang-tiang anak panah. Mereka menyembah dan memberikan penghormatan terakhir. "Kepalaku terkulai, tidak beralaskan apa-apa," kata Bhisma. Mereka yang berdiri di dekatnya segera mencarikan setumpuk bantal, tetapi Bhisma menolak sambil tersenyum. Katanya, "Cucuku Partha, beri aku bantal yang pantas bagi seorang prajurit yang gugur." Arjuna segera mencabut tiga anak panah dari kantong panahnya, lalu meletakkannya di bawah kepala Bhisma dengan ujung-ujung menghadap ke atas hingga menembus kepala kesatria tua itu.
Kemudian Bisma berkata lagi dengan tenang, "Wahai para kesatria sekalian, para raja dan putra mahkota, apa yang dilakukan Parta sungguh tepat. Bantal yang kumaksud adalah anak panah, sebab sekujur badanku telah ditembus anak panah. Aku benar-benar puas. Sekarang aku bisa berbaring dengan tenang sampai matahari terbenam nanti. Setelah itu, barulah jiwaku akan meninggalkan jasad ini. Bila aku telah tiada, mungkin di antara kalian akan ada yang menyusulku. Sampai bertemu kembali. Kalau tidak, kuucapkan selamat tinggal." Kemudian Bisma menatap wajah Parta dan berkata kepadanya, "Aku haus sekali, beri aku minum." Arjuna segera membuat lingkaran kecil di tanah dekat telinga kanan Bisma, lalu menancapkan anak panahnya dalam-dalam ke tanah. Ketika anak panah itu dicabut, dari lubang itu menyembur air jernih, tepat menyentuh bibir Bisma. Demikianlah kesatria tua itu minum sepuas-puasnya. Setelah bercakap-cakap dengan Parta, Bisma menatap wajah Duryodhana, lalu berkata dengan lembut, "Wahai putra mahkota, semoga engkau dapat memetik hikmah dari semua yang telah terjadi. Apakah engkau melihat bagaimana Arjuna memberi aku minum air yang jernih? Apakah engkau melihat bagaimana Arjuna memberiku air minum yang jernih untuk pengobat hausku? Berdamailah engkau sekarang juga. Jangan ditunda-tunda lagi. Akhirilah peperangan ini sekarang juga. Perhatikan kata-kataku, cucuku Duryodhana, berdamailah engkau dengan Pandawa." Tetapi hati Duryodhana telah membatu, keras dan tak tergoyahkan. Siapa yang bisa disalahkan? Mendengar berita, gugurnya Duryodhana, karena segera berlari mendekat. Ia bersimpuh di dekat kaki kesatria tua itu, menyembah dengan penuh hormat dan berkata, "Wahai sesepuh bangsa Bharata yang kuhormati, aku anak Gada yang telah menyebabkan engkau kesal dan marah karena ketololanku. Aku datang bersujud ke hadapanmu, ampunilah segala kesalahanku." Kemudian Karna bangkit berdiri dan menatap wajah Bisma yang pucat pasi. Perlahan-lahan, kesatria tua itu membuka matanya dan tersenyum. Ia terharu mendengar kata-kata Karna. Diisyaratkannya agar Karna mendekat, lalu diletakkannya tangannya yang sudah dingin di kepala kesatria itu sambil berkata dengan penuh kasih sayang, "Wahai anak muda, sesungguhnya engkau bukan anak Adirata, bukan pula anak Gada. Engkau adalah putra Dewi Kunti yang sulung." Bagawan Narada mengetahui semua rahasia ini dan menceritakannya kepadaku. "Ayahmu adalah Batara Surya. Percayalah, aku tidak pernah membencimu. Tapi aku sedih karena kebencianmu kepada Pandawa semakin menjadi-jadi dan karena sebetulnya itu tidak beralasan. Aku tahu siapa engkau dan aku mengagumi ketangkasanmu, kecerdasanmu, dan kejujuranmu. Aku juga tahu sebagai kesatria, engkau tak kalah hebatnya dengan Palguna atau Krishna. Sungguh baik jika engkau bisa bersahabat dengan Pandawa, lebih-lebih karena engkau yang sulung di antara putra-putra ibumu. Harapanku, semoga peperangan ini segera dihentikan." Setelah mendengarkan dengan penuh perhatian, karena menjawab dengan penuh hormat, "Kakek yang kuhormati, aku tahu aku ini anak Dewi Kunti, bukan anak Sais Kereta. Tapi aku berhutang budi kepada Duryodhana. Aku hidup dan makan dari hasil bumi tanah milik Kaurawa. Aku harus sujud kepadanya dan menepati janjiku sebagai kesatria. Tidak mungkin bagiku untuk menyeberang ke pihak Pandawa sekarang. Izinkan aku membalas jasa Duryodhana dengan jiwaku. Izinkan aku melunasi hutangku terhadap kepercayaan dan cintanya kepadaku. Engkau pasti memahami ini dan memaafkan aku. Aku mohon restumu." Bisma memahami jiwa besar dan keluhuran budi Karna. Ia membenarkan apa yang diucapkan Karna dan berkata, "Jika memang demikian ketetapan hatimu, lakukanlah sebaik-baiknya, sebab itulah yang paling pantas kau lakukan." Sesuai sumpahnya, selama Bisma memimpin bala tentara Kaurawa, Karna menyisihkan diri. Sedikit pun ia tidak pernah mengingkari sumpah yang ia ucapkan di hadapan Bisma.
Jika engkau, Bisma, dapat membunuh Pandawa dan memenangkan bala tentara Kaurawa, aku, Karna, akan merasa bahagia. Aku akan meninggalkan keramaian ini dan masuk ke hutan untuk bertapa. Tetapi jika engkau tewas lebih dulu, aku yang telah kau yakinkan bahwa bukan anak sais kereta, akan memacu kudaku sekencang angin. Aku akan bertempur melawan semua musuhku, akan kuhancurkan mereka, dan kubawa kemenangan gemilang bagi Duryodhana. Demikianlah sumpah Karna dahulu. Karna berkata kepada Bisma, "Wahai kesatria tua, engkau sekarang terbaring di medan pertempuran. Engkau selalu memberi petunjuk tentang jalan kebenaran. Hidupmu menjadi teladan bagi kami, yaitu selalu bersih dalam kata-kata dan perbuatan, selalu suci dalam keyakinan. Kini kau terbaring dengan tubuh penuh luka. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa di dunia ini tidak seorang pun akan dapat mencapai apa yang patut diperolehnya sesuai jasa dan pengabdiannya. Ingat, ibarat sebuah kapal, engkau telah menjadi tumpangan bagi semua Kaurawa dalam mengarungi lautan suka duka. Setelah kau meninggal, pasti besarlah kekalahan yang akan diderita Kaurawa. Serangan Pandawa nanti bagaikan api raksasa membakar hutan kering. Krishna dan Arjuna pasti akan menghancurkan Kaurawa. Tetapi, kakek yang kumuliakan, bukalah matamu dan pandanglah aku. Berilah aku restumu untuk memimpin bala tentara Kaurawa." Bisma memandang Karna, lalu memberikan restunya. "Engkau ibarat tanah subur, engkau ibarat hujan di musim tanam, yang memberi harapan pada benih-benih yang akan tumbuh. Engkau selalu menepati janjimu, engkau selalu jujur dan setia. Bantulah Duryodhana dan selamatkanlah dia. Engkau menaklukkan Kamboja untuk Duryodhana. Engkau memusnahkan bala tentara Giriwaja atas namanya. Engkau membuat bala tentara Kirata dari gunung Himalaya menyerah kepadanya. Tak terhitung jasamu untuk Duryodhana. Pimpinlah bala tentara Kaurawa sebagai milikmu yang paling berharga. Semoga engkau berhasil memimpin. Semoga engkau selalu mendapat kemenangan. Bertempurlah engkau melawan musuhmu." Akhirnya Bima gugur di medan Kurukshetra. Ketika ia menghembuskan napasnya yang terakhir, anak-anak panah yang menjadi pembaringannya terangkat sedikit. Jiwa kesatria tua itu telah lepas, meninggalkan jasadnya, kembali ke kahyangan. Seisi Mayapada dan kahyangan berkabung, menghormati gurunya kesatria besar yang disegani dan dihormati itu.